Jorge Lorenzo buka suara. Yang patut dijadikan Raja Sachsenring tetaplah Marc Marquez, bukan Pecco Bagnaia. Dunia MotoGP baru saja menyaksikan salah satu balapan paling dramatis dan menginspirasi musim ini di Sachsenring. Di tengah gemuruh penonton dan persaingan ketat di lintasan, satu nama yang mencuat sebagai pahlawan adalah Marc Marquez. Meskipun harus berlaga dengan kondisi cedera parah, termasuk patah tulang di jari dan memar di tulang rusuknya, Marquez mampu memberikan penampilan luar biasa dan meraih podium kedua setelah start dari posisi ke-13. Performa heroik ini mendapat pengakuan khusus dari legenda MotoGP, Jorge Lorenzo, yang menyatakan bahwa gelar Raja Sachsenring tetap layak disematkan pada Marquez, bukan pada Pecco Bagnaia. Jorge Lorenzo, yang juga merupakan mantan juara dunia MotoGP, mengungkapkan pandangannya dalam sebuah wawancara media Spanyol. Sachsenring selalu menjadi sirkuit yang istimewa bagi banyak pembalap, termasuk saya. Tapi jika kita berbicara tentang siapa yang benar-benar layak disebut sebagai Raja Sachsenring, saya harus mengatakan itu adalah Marc Marquez. Apa yang dia lakukan di balapan terakhir benar-benar luar biasa, kata Lorenzo. Balapan di Sachsenring 2024 menjadi bukti nyata dari ketangguhan dan keterampilan Marquez. Menghadapi kondisi fisik yang jauh dari ideal, Marquez menunjukkan semangat juang yang luar biasa sejak awal balapan. Meskipun start dari posisi ke-13, dia mampu menyalip satu demi satu lawan dengan manuver yang presisi dan penuh perhitungan. Lorenzo, yang mengenal Marquez dengan baik, menambahkan, "Saya tahu betapa sulitnya balapan dengan cedera, apalagi cedera seperti yang dialami Marc. Patah tulang di jari dan memar di tulang rusuk adalah cedera yang sangat mengganggu, terutama ketika harus mengendalikan motor dengan kecepatan tinggi dan manuver yang ekstrim. Tapi Marc menunjukkan kepada kita semua betapa besar hati dan tekadnya." Dalam balapan tersebut, Marquez berhasil naik ke posisi 5 besar hanya dalam beberapa lap. Ketika balapan memasuki fase kritis, dia terus menunjukkan performa yang konsisten dan penuh determinasi. Pada lap terakhir, Marquez berhasil menyalip beberapa pembalap, termasuk saudaranya sendiri, Alex Marquez, dan akhirnya finish di posisi kedua. Lorenzo juga membandingkan penampilan Marquez dengan Pecco Bagnaia, yang merupakan salah satu pesaing utama di musim ini. Pecco adalah pembalap yang hebat dan telah menunjukkan performa yang luar biasa sepanjang musim ini. Tapi untuk balapan di Sachsenring kali ini, apa yang dilakukan Marc adalah sesuatu yang luar biasa dan berbeda. Dia tidak hanya mengatasi lawan-lawannya di lintasan, tetapi juga melawan rasa sakit dan keterbatasan fisiknya sendiri. Itu adalah penampilan seorang juara sejati, ujar Lorenzo. Keberhasilan Marquez di Sachsenring juga mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari tim Ducati Lenovo. Luigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, menyatakan, "Kami selalu percaya pada kemampuan Marc, tetapi apa yang dia tunjukkan di Sachsenring benar-benar di luar ekspektasi. Dia adalah pembalap yang luar biasa dan memiliki semangat juang yang tidak mudah dipatahkan. Kami sangat bangga memiliki Marc sebagai bagian dari tim kami." Performa Marquez di Sachsenring semakin memperkuat posisinya di klasemen kejuaraan dunia MotoGP 2024. Meskipun musim ini penuh dengan tantangan dan rintangan, Marquez terus menunjukkan bahwa dia adalah salah satu kontender utama untuk gelar juara dunia. Kemenangan ini juga membuktikan bahwa Marquez masih memiliki kemampuan untuk bersaing di tingkat tertinggi, meskipun harus menghadapi berbagai cedera. Selain itu, penampilan heroik Marquez di Sachsenring juga menginspirasi banyak penggemar dan pembalap muda. Banyak yang melihatnya sebagai contoh nyata dari ketangguhan, keberanian, dan dedikasi dalam dunia balap motor. Marc adalah inspirasi bagi kita semua. Dia menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita memiliki tekad yang kuat dan semangat juang yang tinggi, kata salah satu penggemar setia Marquez. Balapan di Sachsenring 2024 akan selalu dikenang sebagai salah satu momen paling epik dalam sejarah MotoGP. Marc Marquez, dengan segala keterbatasan fisiknya, berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa dia masih layak disebut sebagai Raja Sachsenring. Dengan dukungan penuh dari tim Ducati dan para penggemar, Marquez siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dan terus memberikan penampilan terbaiknya di setiap balapan. Dalam beberapa bulan ke depan, persaingan di MotoGP 2024 diprediksi akan semakin sengit dan menarik. Para pembalap akan terus berjuang untuk meraih kemenangan dan gelar juara dunia. Namun, satu hal yang pasti, penampilan Marc Marquez di Sachsenring akan selalu menjadi inspirasi dan motivasi bagi semua pembalap yang bercita-cita tinggi dan memiliki semangat juang yang tak tergoyahkan. Losing time, I'm fading fast.
Marc Marquez, walaupun cedera patah tulang di jari dan memar di tulang rusuk, namun mampu tampil gemilang di Sachsenring. Bikin bos Ducati terharu dan makin yakin keputusan memilih Marquez sebagai pembalap utama Ducati Lenovo di musim depan adalah keputusan yang tepat. MotoGP Sachsenring 2024 kembali menjadi panggung bagi Marc Marquez untuk menunjukkan kehebatannya. Meskipun sedang dalam kondisi cedera dengan patah tulang di jari dan memar di tulang rusuk, pebalap utama Gresini Racing ini mampu tampil gemilang dan membuat penonton serta timnya terpukau. Penampilan heroik Marquez tidak hanya membuat para penggemar kagum, tetapi juga membuat bos Ducati terharu dan semakin yakin bahwa keputusan memilih Marquez sebagai pembalap utama Ducati untuk musim depan adalah langkah yang tepat. Cedera yang dialami Marquez terjadi pada saat sesi latihan pada hari Jumat. Patahnya tulang di jari dan memar yang signifikan di tulang rusuk menyebabkan banyak pihak meragukan apakah ia akan mampu tampil maksimal. Namun, Marquez, yang dikenal dengan semangat juang dan determinasi tinggi, memutuskan untuk tetap berlaga dan memberikan yang terbaik di sirkuit yang sering disebut sebagai markas baginya. Sejak sesi latihan bebas, Marquez telah menunjukkan tekadnya. Meski harus menahan rasa sakit yang luar biasa, ia tetap mencatat waktu yang kompetitif. Para pengamat dan penggemar pun semakin terkesan dengan keberaniannya. Ketika balapan dimulai, Marquez yang memulai dari posisi ke-13, langsung memperlihatkan kecepatan dan ketepatan manuver yang menjadi ciri khasnya. Balapan di Sachsenring kali ini penuh dengan drama dan aksi menegangkan. Marquez, dengan kondisi fisik yang jauh dari sempurna, berhasil menyalip satu persatu lawan-lawannya. Ketangguhan mental dan kemampuannya dalam mengendalikan motor di tikungan-tikungan sulit membuatnya terus naik posisi. Hingga memasuki lap ke-7, Marquez mampu menempati posisi ke-6 berada di belakang Miguel Oliveira. Sebuah prestasi yang sangat luar biasa mengingat kondisi fisiknya yang jauh dari kata sempurna. Pertarungan semakin intens saat balapan memasuki lap-lap akhir. Marc Marquez, dengan semangat yang tak tergoyahkan, terus menekan pembalap di depannya, Franco Morbidelli. Marquez dan Morbidelli kemudian saling bersenggolan saat Marquez berupaya masuk di tikungan. Beruntung kedua pembalap tidak jatuh dan bisa melanjutkan balapan. Upaya Marquez untuk melewati Morbidelli akhirnya membuahkan hasil, dan Marquez pun berhasil menduduki posisi keempat. Martin yang tengah memimpin balapan mengalami crash saat masuk tikungan pertama ketika balapan tersisa 2 lap. Ini membuat Bagnaia naik ke posisi pertama. Marquez terus melanjutkan performa luar biasa di MotoGP Jerman. Ia akhirnya bisa naik ke posisi kedua setelah melewati sang adik, Alex Marquez. Penonton di Sachsenring dan jutaan pemirsa di seluruh dunia terpukau melihat aksi heroik dari pebalap berjuluk The Baby Alien ini. Setelah melewati garis finish, Marquez terlihat sangat emosional. Rasa sakit dan perjuangan yang telah ia lalui seolah terbayar dengan hasil gemilang ini. Balapan ini sangat berat bagi saya, baik secara fisik maupun mental. Tapi saya selalu percaya pada kemampuan saya dan dukungan dari tim. Saya dedikasikan hasil ini untuk semua orang yang telah mendukung saya, terutama tim medis yang membantu saya bisa balapan hari ini, ujar Marquez dengan mata yang berkaca-kaca. Luigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, tidak bisa menyembunyikan rasa harunya melihat perjuangan Marquez. Marc adalah seorang pebalap yang luar biasa. Melihat bagaimana dia mengatasi rasa sakit dan tetap memberikan penampilan terbaiknya adalah sesuatu yang sangat menginspirasi. Kami di Ducati sangat bangga dengan kerja kerasnya. Dia telah membuktikan bahwa dia tidak hanya memiliki keterampilan yang luar biasa, tetapi juga hati yang besar, kata Dall'Igna. Kepala tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, juga memberikan pujian setinggi langit untuk Marquez. Saya tidak pernah melihat seorang pebalap dengan semangat juang seperti Marc. Dia telah menunjukkan keberanian dan dedikasi yang luar biasa. Hasil ini adalah bukti dari kerja keras dan semangat juangnya. Kami akan terus mendukung Marc untuk pemulihan penuh dan siap untuk balapan berikutnya, ujar Tardozzi. Kemenangan ini memperkuat posisi Marquez di klasemen kejuaraan dunia MotoGP 2024. Meskipun musim ini penuh tantangan, Marquez terus menunjukkan bahwa ia adalah salah satu kontender utama untuk gelar juara dunia. Dukungan dari tim Gresini Ducati dan para penggemar tentu menjadi motivasi tambahan baginya untuk terus berjuang. MotoGP Sachsenring 2024 menjadi saksi dari aksi luar biasa yang ditunjukkan oleh Marc Marquez.
Pembalap utama Gresini Racing ini memukau penonton dengan performa yang spektakuler, meskipun harus memulai balapan dari posisi ke-13. Dalam pertarungan yang menegangkan, Marquez berhasil menyalip beberapa pembalap dan pada putaran terakhir, ia membuat langkah dramatis dengan menyalip adiknya, Alex Marquez, untuk meraih podium kedua. Kemenangan ini semakin memperkokoh reputasi Marc Marquez sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Balapan di Sachsenring, yang terkenal dengan tikungan-tikungan teknisnya, selalu menjadi tantangan besar bagi para pembalap. Marc Marquez, yang telah dikenal sebagai Raja Sachsenring, karena dominasinya di sirkuit ini selama bertahun-tahun, kembali menunjukkan bahwa ia masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Meskipun start dari posisi ke-13, Marquez tidak kehilangan semangat dan fokus untuk memberikan penampilan terbaiknya. Sejak lampu hijau menyala, Marquez langsung menunjukkan determinasi tinggi dengan melakukan start yang sangat baik. Ia segera bergerak maju, menyalip beberapa pembalap di lap-lap awal. Kecepatan dan ketepatan manuvernya membuat penonton terpukau, dan dalam waktu singkat, ia sudah berada di posisi 7. Setiap lap yang berlalu, Marquez semakin mendekati barisan depan, membuktikan bahwa ia tidak menyerah meskipun memulai dari belakang. Pertarungan semakin intens saat balapan memasuki lap-lap akhir. Marquez berhasil masuk ke posisi 5 besar dan terus mengejar pembalap di depannya. Ketika balapan hanya menyisakan beberapa lap, Marc Marquez sudah berada di posisi ketiga, tepat di belakang Alex Marquez yang berada di posisi kedua. Momen puncak terjadi pada lap terakhir, ketika Marc membuat manuver brilian di tikungan terakhir, berhasil menyalip Alex dan mengamankan posisi kedua di podium. Setelah balapan, Marc Marquez mengungkapkan rasa puasnya atas hasil yang dicapai. Ini adalah balapan yang luar biasa. Memulai dari posisi ke-13 dan bisa meraih podium kedua adalah hasil yang fantastis. Saya sangat senang bisa memberikan penampilan terbaik untuk tim Gresini Racing. Balapan ini sangat menantang, terutama saat harus menyalip Alex di lap terakhir. Kami selalu memiliki persaingan sehat di lintasan, dan hari ini adalah bukti dari kerja keras seluruh tim, ujar Marc dengan senyuman. Adiknya, Alex Marquez, yang harus puas di posisi ketiga, juga memberikan komentar positif. Saya sangat bangga dengan Marc. Dia menunjukkan performa yang luar biasa. Meski sedikit kecewa kehilangan posisi kedua di lap terakhir, saya tetap senang bisa berada di podium bersama saudara saya. Ini adalah momen spesial bagi kami berdua, kata Alex. Penampilan Marc Marquez ini juga mendapat pujian dari tim manajemen Gresini Racing. Nadia Padovani Gresini, pemilik tim, menyatakan, Marc menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap kelas dunia hari ini. Start dari posisi ke-13 dan berhasil meraih podium kedua adalah prestasi yang luar biasa. Kami sangat bangga dan berterima kasih atas dedikasinya. Tim bekerja keras untuk memberikan motor terbaik, dan Marc membalasnya dengan performa yang brilian. Kemenangan ini semakin memperkuat posisi Marc Marquez di klasemen kejuaraan dunia MotoGP 2024. Meskipun mengalami beberapa kendala di awal musim, penampilannya yang konsisten dan spektakuler di beberapa balapan terakhir telah membuatnya kembali bersaing di papan atas. Sachsenring menjadi salah satu sirkuit yang selalu memberikan kenangan manis bagi Marc, dan tahun ini, ia sekali lagi membuktikan dominasinya. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia tentunya tidak sabar menantikan balapan berikutnya. Sachsenring telah menunjukkan bahwa persaingan di musim 2024 sangat ketat dan penuh kejutan. Marc Marquez, dengan kemampuan dan pengalamannya, masih menjadi salah satu kontender utama untuk meraih gelar juara dunia. Dengan performa seperti ini, banyak yang berharap bahwa Marc akan terus memberikan aksi-aksi mendebarkan di balapan selanjutnya. Pengakuan mengejutkan. Marc Marquez sempat coba mengalah kepada Jorge Martin untuk tempat di tim pabrikan Ducati, namun ditolak mentah-mentah karena Ducati lebih tertarik pada Marquez. Dunia MotoGP kembali dihebohkan dengan pengakuan mengejutkan dari Marc Marquez, yang saat ini membela tim Gresini Racing. Dalam wawancara terbaru,
Marquez mengungkapkan bahwa dirinya sempat mencoba mengalah kepada Jorge Martin terkait perebutan tempat di tim pabrikan Ducati untuk musim MotoGP 2025. Namun, upayanya tersebut ditolak mentah-mentah oleh pihak Ducati yang ternyata lebih tertarik kepada Marquez, sang The Baby Alien ketimbang Martin. Seperti yang diketahui, Ducati Lenovo sudah menentukan Marquez menjadi rekan baru Francesco Bagnaia di MotoGP 2025. Tim pabrikan asal Italia itu tak memiliki Jorge Martin yang sejatinya tampil luar biasa bersama Pramac Ducati dalam beberapa musim terakhir, terutama di MotoGP 2023. Kendati demikian, Ducati justru tak menarik Martin yang sudah lama membela tim satelit mereka tersebut. Ducati lebih tertarik dengan Marquez yang mampu langsung menaklukkan motor Desmos Sedici di tahun perdananya bersama Ducati. Padahal, Marquez sudah mencoba mengalah demi Martin. Rider berjuluk The Baby Alien itu, awalnya berniat tetap di Gresini Ducati asalkan diberikan motor terbaru, yakni GP25 di MotoGP 2025 mendatang. Keinginan Marquez hanyalah mendapatkan motor yang sama seperti tim pabrikan. Namun, Ducati justru mau Marquez langsung bergabung dengan tim pabrikan mereka dan berduet dengan Bagnaia. Keputusan Ducati itu lantas tak hanya mengorbankan Martin, tapi juga Enea Bastianini. Sebab, Bastianini harus terdepak dari kursi tim pabrikan Ducati, demi membuat Marquez bergabung di MotoGP 2025 mendatang. Tim yang dipimpin oleh Gigi Dalinya ini ternyata memiliki pandangan berbeda. Mereka melihat Marquez sebagai pembalap yang lebih sesuai dengan visi dan misi tim pabrikan Ducati untuk musim 2025. Keputusan ini menegaskan bahwa Ducati masih menganggap Marquez sebagai aset berharga yang bisa membawa tim ke puncak prestasi. Keputusan Ducati untuk memilih Marquez ketimbang Martin juga mencerminkan betapa seriusnya tim ini dalam upayanya meraih gelar juara dunia. Dengan berbagai pengalaman dan kemampuan Marquez yang telah terbukti, Ducati yakin dapat mengoptimalkan performa motor dan strategi balap mereka. Dalam sebuah wawancara, Marquez mengungkapkan bahwa dirinya sempat berusaha memberi jalan kepada Jorge Martin untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Bertahan di Gresini dengan motor GP25, itu adalah syarat yang saya ajukan. Saya meminta motor pabrikan di tim ini. Apakah itu mungkin? Ternyata jawabannya tidak. Ungkap Marc Marquez, melansir dari Todo Circuito, Senin, 1 Juli 2024. Saya cukup jelas dengan apa yang saya pilih. Terpenting negosiasinya tidak berubah dan tidak ada keraguan. Sebab saya tidak ragu. Saya jelas nyaman di Gresini Ducati. Pertama saya mau di Gresini dengan GP25, atau pindah ke tim pabrikan. Pengakuan Marquez ini menambah bumbu dalam persaingan ketat di MotoGP. Banyak penggemar dan pengamat yang memuji sportivitas dan sikap rendah hati Marquez, sementara yang lain mengapresiasi keputusan tegas dari Ducati. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa dalam dunia MotoGP, strategi dan pemilihan pebalap selalu didasari oleh banyak pertimbangan yang kompleks. Dengan bergabungnya Marquez ke tim pabrikan Ducati untuk musim 2025, para penggemar MotoGP di seluruh dunia tentu tidak sabar menantikan aksi-aksi spektakuler yang akan tersaji di lintasan. Marquez, dengan segala pengalamannya, diharapkan dapat membawa Ducati ke puncak prestasi dan bersaing ketat dengan tim-tim besar lainnya. Keputusan ini juga menambah dinamika dalam persaingan MotoGP 2025. Musim 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim yang paling menarik dalam sejarah MotoGP. Dengan kehadiran Marquez di tim pabrikan Ducati, persaingan di lintasan akan semakin ketat dan penuh dengan aksi-aksi mendebarkan. Kini Martin dan Bastianini sudah menentukan masa depannya di MotoGP 2025. Martin tepatnya memilih bergabung dengan tim pabrikan Aprilia Racing. Sementara Bastianini bakal perkuat KTM Tech3 bersama Maverick Vinales yang memilih meninggalkan Aprilia di MotoGP 2025. Dengan segala persiapan dan antusiasme yang ada, musim balap tahun depan menjanjikan banyak kejutan dan aksi spektakuler di lintasan. MotoGP terus menyajikan drama dan persaingan yang membuat setiap balapan selalu dinantikan oleh jutaan penggemar di seluruh dunia. Bergabungnya Marquez dengan Ducati adalah salah satu cerita besar yang akan terus dibicarakan dan menjadi sorotan utama dalam setiap balapan.